Selamat pagi Shalom. Selamat pagi Shalom. Selamat pagi Shalom. Selamat pagi Shalom. Masih tetap sukacita, amin. Amin. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Kita percaya itu semua berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur. Mazmur 146 ayat 1 sampai yang ke-10. Sudah mendapatkan semuanya, amin? Amin. Nanti di ayat yang pertama dibacakan oleh kaum pria dan dilanjutkan di ayat yang kedua dibaca oleh kaum perempuan. Namun terlebih dahulunya saya akan bacakan perikopnya. Hanya Allah satu-satunya penolong. Ayat pertama kaum pria. Haleluya, pujilah Tuhan dan jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermasmur bagilah aku setia kepada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang ia kembali ke tanah, pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang dilarang, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang yang terpuruk. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda dengan tangannya wali, tetapi jalan orang asing ditenggelamkannya. Kita baca sama-sama. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Amin. Amin. Dari saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tema kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini, hanya Allah satu-satunya penolong. Hanya Allah satu-satunya penolong. Kita tahu bahwa ketika kita menjalani setiap kehidupan kita di dunia ini, banyak begitu masalah yang kita hadapi, banyak tekanan yang kita hadapi. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita, ketika kita dalam menghadapi suatu masalah atau tekanan hidup yang kita alami, kita harus tahu bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya orang yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Hanya Tuhan yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Maka untuk itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita sudah tahu bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya penolong kehidupan kita, maka yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, teman-teman, kita harus percaya kepada Tuhan. Seperti yang terdapat di ayat 3, janganlah percaya kepada bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Firman ini menegaskan kepada kita, jangan pernah kita percaya kepada bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, teman-teman, kasih dalam Tuhan Yesus, kita harus percaya kepada Tuhan. Karena kita tahu dalam menjalani setiap kehidupan kita, hanya Tuhan yang senantiasa dapat kita andalkan. Amin. Firman Tuhan ini mengajarkan kita, jangan pernah kita percaya kepada bangsawan. Firman Tuhan ini mengajarkan kita, ketika kita dalam menghadapi suatu masalah, jangan pernah kita percaya kepada bangsawan. Karena kita tahu bangsawan tidak sepenuhnya dapat membantu kita, menolong kita. Firman Tuhan ini mengajarkan kita juga supaya kita jangan terlalu percaya kepada manusia, karena manusia tidak bisa memberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan bangsawan atau manusia dalam kehidupan kita ketika menjalani suatu masalah, kita tidak dapat menemukan titik jawaban dalam setiap permasalahan kita. Kita tidak dapat menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi, teman-teman. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita, menekankan kepada kita,
Jangan pernah kita percaya kepada bangsawan, jangan pernah kita percaya kepada orang-orang yang ada di dunia ini. Karena kita tahu ketika kita mengandalkan manusia dalam kehidupan kita, kita tidak akan mendapatkan yang namanya damai sejahtera. Karena kita tahu teman-teman, kasih dalam Tuhan Yesus, hanya Tuhanlah yang sanggup menyelamatkan setiap kehidupan kita, amin. Hanya Tuhan yang sanggup memberi pertolongan dalam kehidupan kita. Hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan kelegaan dalam kehidupan kita ketika kita dalam mengalami suatu permasalahan yang kita hadapi. Karena kita tahu pertolongan yang diberi manusia pada kita itu hanya sesaat. Tetapi ketika Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tergeletak. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Tetapi Tuhan senantiasa akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita dalam menghadapi setiap permasalahan kita. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan kita, teman-teman, bila kita memberi kehidupan kita senantiasa kepada Tuhan, kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah ketika kita menjalani setiap kehidupan kita, kita mengandalkan kekuatan kita. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya, saudara. Karena kita tahu sumber kekuatan kita, sumber pertolongan kita hanya di dalam Tuhan. Amin. Amin. Seperti yang terdapat di ayat 5-7. Berbahagialah orang yang punya Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allah. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Jadi firman Tuhan ini juga mengajarkan kita supaya kita memberi pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan yang sanggup memberikan kelegaan kepada orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Jadi ketika kita sudah tahu bahwa hanya Tuhan satu-satunya penolong dalam kehidupan kita, kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Yang kedua yang harus kita lakukan, teman-teman, kita harus hidup benar di dalam Tuhan. Seperti yang terdapat di ayat 8. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Di ayat 9, Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda. Ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Di ayat 10, Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika kita tahu bahwa hanya Tuhan satu-satunya penolong dalam kehidupan kita, Tuhan menegaskan supaya kita senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan. Seperti yang terdapat di ayat 8, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan mau ketika kita sudah mendapatkan pertolongan yang dari Tuhan, Tuhan mau kita supaya hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan mau supaya kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mau supaya hidup kita dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Untuk itu teman-teman yang kasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita sudah sadar bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita, marilah kita mempersembahkan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena ketika kita sudah memberikan pujian, penyembahan, memuliakan Tuhan, dengan begitu kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita supaya kita menjauhi segala hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, menjauhkan hal-hal yang membuat hati Tuhan kecewa. Ketika kita sudah mendapatkan pertolongan dalam Tuhan, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan dengan cara kita harus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Seperti yang terdapat di ayat 2, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, tidak bermaksud bagi Allahku selagi aku ada. Firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya kita senantiasa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita.
bermazmur bagi Tuhan selagi kita ada. Kalau kita sudah tidak ada di dunia ini, pasti kita tidak bisa lagi untuk memuliakan Tuhan. Jadi ketika kita masih ada di dunia ini, kita harus mempersembahkan hidup kita untuk memuliakan Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Seperti ada lagu pujian kan? Ada yang tahu lagunya? Aku hendak memuliakan Tuhan selagi ada, dengan bermazmur bagi aku selagi Kamu ada. Jadi teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya kita senantiasa bermazmur bagi Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan. Amin. Jadi biarlah teman-teman dikasih dalam Tuhan Yesus, mendengar firman Tuhan kita pagi hari ini, kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah percaya bahwa hanya Tuhan yang satu-satunya penolong dalam kehidupan kita, kita percaya hanya Tuhan yang sanggup menolong kita, kita harus senantiasa percaya kepada Tuhan. Jangan pernah kita percaya kepada manusia, karena kita tahu ketika kita percaya kepada manusia itu dapat mengecewakan setiap kehidupan kita. Jangan pernah kita berharap kepada manusia, tetapi biarlah kita senantiasa memberi pengharapan kita kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup memberi kelegaan, menghilangkan kesesakan dalam hidup kita. Dan yang kedua yang harus kita lakukan teman-teman, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Karena ketika kita sudah mendapat pertolongan dari Tuhan, kita harus mempersembahkan hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, menjauhkan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mau setiap kita hidup benar di hadapan Tuhan. Itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Jadi biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, mengajarkan kita, biarlah kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita, supaya kita dapat menyenangkan hati Tuhan dan kita percaya bahwa hanya Tuhan satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Bila kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita, menerapkannya dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita dapat menjadi berkah dimanapun kita berada.